Makanya ndak usah khawatir seakan-akan kalau hijrah itu nanti miskin. Ndak, akhi. Lihat ini ustaz-ustaz yang di sini, kecukupan, gemuk-gemuk kan ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kalau orang kemudian dia beranggapan bahwasanya perjalanan hijrahnya nanti kemudian akan menjadi miskin. Salah, akhi. Yang menjadi miskin dan menjadi lapang itu karena takaran dari Allah, bukan karena kemudian hijrahnya antum. Makanya kalau ada orang susah untuk melaksanakan hijrah, salah satu alasannya itu karena duit, ketika dia lupa bahwasanya Allah itu menjamin apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya ambilkan satu tulisan yang luar biasa. Saya pernah lihat foto di WA dari pedagang di Afrika. Ada pedagang buah punya gerobak, akhi. Gerobaknya itu hanya diisi beberapa buah, tidak banyak gerobaknya. Tapi yang menarik perhatian saya itu bukan buahnya. Yang menarik perhatian saya itu tulisan pada gerobak itu. Tulisannya apa? Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Gimana saya takut miskin? Gimana saya takut miskin kalau kemudian saya itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya? Makanya kemudian akhirnya ketika kemudian kita melihat tulisan itu, maka kita paham, Masya Allah ya, berarti luar biasa. Loh, seorang kita sudah bersandar sama Allah, harusnya kita itu tenang gitu loh. Jadi kalau antum hari ini dalam hijrah, tiba-tiba antum sudah mulai risau, nanti nyari duitnya gimana Ustaz? Nggak usah risau, antum itu hamba dari Zat yang Maha Kaya. Saya ambilkan contoh ya. Orang itu kalau yakin dia punya backingan, itu pasti dia itu akan tenang hidupnya. Contoh, saya dulu pernah ngisi di Solo daurah, sudah lama, 12 tahun lalu mungkin. Saat itu ngasih, kemudian naik bis saya, turunnya di Tirtonadi ya, Tirtonadi, kemudian baru turun, kemudian panitianya telat untuk kemudian jemput saya. Kalau panitia Medan, Masya Allah, tidak telat beliau. Sebelum jauh saya datang sudah nunggu, katanya dari siang sudah nunggu, Masya Allah. Maka kemudian datang, sebelum panitia datang saya tuh duduk sambil nungguin itu, saya ngelihat ada preman kecil, kurus, krempeng, kemudian nempeleng dua preman gede, akhi, badannya besar, tegap gitu, kayak Ustadz Fathuddin gitu. Kemudian ditempeleng bolak-balik itu. Loh, kemudian dua preman gede itu tidak ada yang berani ngelawan. Dalam hati saya, ini preman yang kecil ini ditonjok sekali juga rontok dadanya. Tapi kenapa dua preman itu diem aja gitu, tempeleng lagi itu, diem, orang-orang itu hanya ngeliatin aja. Saya tuh ngeliatin aja dari kejauhan itu. Qadarullah panitianya datang. Ayo Ustadz, bentar, sini duduk. Antum melihat preman itu? Ya Ustadz, udah Ustadz, ayo kita jalan. Antum lihat dulu premannya. Iya Ustadz, sudah. Kemudian preman itu ditamparin, itu kamu sama yang kecil itu. Karena saya kemudian saat itu ngelihat gitu. Kemudian akhirnya apa? Panitia ngomong, sudah naik motor Ustadz, naik motor. Barulah ketika naik motor itu bilang, Ustadz harus tahu, preman gede dua itu kenapa tidak berani bales? Karena preman yang kecil itu anaknya preman senior sini. Ketika dia jadi preman senior itu anaknya Ustadz, dan dua preman gede itu anak buahnya dari preman di sini. Makanya ditempeleng, sampai ditonjok pun juga nggak akan bales dia. Kenapa? Ya kok backingannya itu ayahnya. Kejadian itu 12 tahun, akhi. Apa yang saya ambil pelajaran di situ? Lu anaknya preman aja yakin kok sama bapaknya preman itu akan backingin dia. Antum dan saya ini kan hambanya Allah. Lu kok nggak yakin sama Allah itu, terus kita selama ini tuh ngapain hidup? Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang kita sebut siapa? Kok sampai kemudian kita ragu untuk meninggalkan riba, kita ragu untuk meninggalkan yang haram, kita ragu untuk meninggalkan wanita yang belum halal. Lu kan yang kemudian menjadi jaminan kita itu Allah gitu loh. Masa kita harus jadi anaknya preman dulu baru kemudian hidupnya kita mantap, padahal kemudian kita telah memiliki Allah gitu loh. Makanya ikhwan-ikhwan ini yang kemudian masih pacaran itu tinggalin, akhi. Kalau memang jodohnya antum, datang insya Allah. Kalau enggak ya digantikan yang lebih baik. Harus siap. Nggak usah pacaran, nggak usah kemudian terselubung, nanya-nanya, besok jangan lupa ya puasa Senin Kamis. Alah,
Ibunya aja nggak pernah dikasih tahu kok. Oh, perempuan malah dikasih tahu. Apalagi sampai kadang-kadang itu parah gitu. Sampai kemudian inget-ingetan ibadah. Kamu lagi apa? Saya lagi sujud. Itu kan parah itu. Lah kamu lagi apa? Saya lagi ruko. Bentar lagi saya nyusul kamu ya. Itu kan nggak usah khawatir, tinggalin. Karena kemudian masalah harta itu bukan hanya uang, tapi termasuk masalah harta itu apa? Masalah harta itu termasuk di dalamnya itu adalah masalah perempuan, masalah laki-laki. Pasti Allah gantikan yang lebih baik. Dan biasanya orang itu susah untuk hijrah karena di situ. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa kemudian kita susah untuk hijrah? Yang kedua itu alasannya apa? Komunitas yang salah, teman yang kurang benar. Maka itulah yang menyebabkan kita susah untuk melaksanakan hijrah. Kayak Abu Thalib, kenapa tidak beriman sama Rasulullah? Karena dia mengikuti Abu Jahal ketika Abu Jahal itu mendampingi dia ketika proses sakaratul mautnya. Nabi mengatakan, kulli kalimatan uhaju bika indallah. Lalu kemudian Abu Jahal kemudian berkata, atarghabu ammilati abaina Abdul Muthalib. Nabi ngulang lagi, kulli kalimatan ya ammi kalimatan uhaju bika indallah. Abu Jahal nimpali, tidak mau kalah. Atarghabu ammilati abaina Abdul Muthalib. Kemudian Nabi ngulang lagi yang ketiga kalinya, ya ammi kulli kalimatan uhaju bika indallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan satu kalimat yang bisa menjadi hujjah dirimu di hadapan Allah nanti ketika aku bela. Kemudian pamannya menjawab, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang kita Abdul Muthalib? Yang ketiga kalinya Nabi mengatakan, kulli kalimatan uhaju bika indallah ya ammi. Kemudian diulang lagi itu kemudian sama Abu Jahal, targhabu ammillati abaina Abdul Muthalib. Maka yang dipilih adalah kalimatnya Abu Jahal, dan akhirnya dia mati dalam keadaan syirik gara-gara pengaruh teman yang buruk. Makanya kalau kemudian kita sudah kemudian dalam hijrah, tinggalkan. Kalau kemudian masih ada yang nyuruh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang haram. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita akhirnya gagal hijrah? Tulul amal, panjang angan-angan dan merasa umurnya itu panjang, tidak ada selesai-selesainya. Panjang angan-angannya. Nanti pengen punya rumah di pinggir pantai, dia bangun melihat gemericik air, kaki saya penuh dengan lumpur putih, sembari bersama istri saya dan anak-anak saya. Akhirnya terus panjang angan-angan, dan tidak ada yang memutuskan panjang angan-angan itu kecuali adalah kematian. Makanya itulah tiga perkara yang menjadikan kita ngerti. Itulah akhi yang biasanya menyebabkan perjalanan hijrah seseorang itu menjadi gagal, yaitu adalah ketika tiga, ngikutin dunia, salah satunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan bukan halal untuknya. Yang kedua, karena komunitas yang salah. Dan yang ketiga, disebabkan karena panjang angan-angan dalam kehidupan dunia. Masalah dunia itu tidak usah terlalu tinggi akhi. Orang mukmin itu memandang dunia itu bersahaja. Maaf ya, antum boleh setuju, boleh tidak. Ana punya anak saya 5, yang terakhir Basam. Maka kalau kemudian saya mendapati nanti anak saya nggak akan ngomong, gantungkanlah cita-cita kamu setinggi langit nak. Anak sebagai orang tua tidak akan pernah ngomong kayak gitu kepada anak saya. Kenapa? Terlalu tinggi, nanti akhirnya dia akan ngejar dunia tidak putus-putus sampai dia tua dan beruban. Saya akan katakan sama anak saya Basam, nanti kalau anak saya ini besar, saya akan katakan sama dia, nak, kejarlah dunia sekedarnya saja. Karena dunia itu sering mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan itu akhirat. Supaya kemudian apa? Bersahaja. Dapat disyukuri, enggak dapat ya memang bukan tujuan kita hidup di sini, tetapi tujuan kita nanti di akhirat. Itulah tempat kehidupan bagi orang yang beriman. Makanya jangan terlalu panjang angan-angan, Pak. Karena panjang angan-angan itulah biasanya menjadikan kita tidak mau untuk bertobat kepada Allah dan hijrah kepada Allah.